Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang muatan pelajaran IPS. Subtema yang akan kita bahas hari ini adalah pahlawan kebanggaanku. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Dan 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Siapa saja pahlawan yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, untuk yang pertama adalah Sultan Agung. Yang kedua, Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, Kapiten Patimura. Yang keempat, Ki Hajar Dewantoro. Yang kelima, Insinyur Soekarno. Dan yang keenam adalah R.A. Kartini. Mari kita bahas pahlawan kita satu persatu. Yang pertama, Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah raja dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan mencapai puncak kejayaannya, dan Kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan yang terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa, dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Saat kepemimpinannya, rakyat dari Kerajaan Mataram dapat hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu antara lain Pasar Legi Kota Gede, Makam Raja, dan Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram. Yang kedua, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November tahun 1785. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Raden Ayu Mangkorowati yang merupakan selir dari Sultan Hamengkubuwono III. Beliau ialah pahlawan nasional dari Tanah Jawa yang gagah memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830 hingga dikenal sebagai Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut sebagai Perang Jawa. Yang ketiga, Kapiten Patimura.
Kapiten Patimura lahir di Hualoi, Seram Selatan, Maluku pada tanggal 8 Juni tahun 1783. Beliau merupakan pahlawan yang gigih melawan penjajahan Belanda. Kapiten Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan yang ada di Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura berhasil merebut benteng Dustet di Saparua. Perlawanan Kapiten Patimura meluas sampai ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah Belanda berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Batavia. Keadaan jadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku menjadi terdesak. Pada akhirnya, Kapiten Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Kapiten Patimura menjalani hukuman mati. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Soehardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan meninggal pada 28 April tahun 1959. Pendidikan yang ditempuh oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama, sekolah dasar di Els, sekolah dasar Belanda, dan Stovia, sekolah dasar Bumi Putra. Sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara, yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, rela berkorban, yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Pengaruh bagi masyarakat. Berkat beliau, kita berhasil bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tetap terbelakang dan sulit bersaing dengan negara lain. Penghargaan yang diraih oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, berkat jasanya, tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang terakhir, jasa dan perannya. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Yang kedua, ajarannya yakni ing ngarsa sing tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangkitkan semangat, dan yang terakhir tutwuri handayani, dari belakang memberikan dorongan, menjadi dasar pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kelima, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama diselesaikan di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama yang diselesaikan di Surabaya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal
17 Agustus tahun 1945. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Yang keenam, Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis oleh Raden Adjeng Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Adjeng Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang. Sampai saat ini, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Adjeng Kartini merupakan pejuang hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Nah, itu tadi materi yang dapat Pak Guru sampaikan hari ini tentang pahlawan kebanggaanku. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas berikut ini. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.